Gitar ini kayak manusia menurut aku. Dia seperti manusia yang ditelantarkan atau seperti manusia yang dicuri, kemudian dicuri lagi, digadaikan, dijual, dicuri lagi, digadaikan, dibiarkan, gitu kayak ditelantarkan. Jadi kita kayak Halo semuanya, hari ini aku mau nge-review buku yang baru selesai banget aku baca. Jadi aku semangat banget untuk nge-reviewnya karena baru tadi malam aku selesai bacanya. Buku itu, tada, ini dia. Ini bukunya judulnya Brianna dan Bottom Wise. Ini penulisnya dari sang legend kecintaan aku, Andrea Hirata, novel. Ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka, cetakan pertama Juli 2022. Jadi ini aku baru beli di bulan Agustus dan baru selesai baca bulan ini. Aku mau review. Ini nggak terlalu tebal ya guys. Ini nggak terlalu tebal. Cuma ada sekitar 314 halaman aja. Menurut aku nggak terlalu tebal. Jadi enak dan ringan dibawa kemana-mana. Dibaca untuk nemenin santai-santai kita gitu. Jadi di novel terbarunya Andrea Hirata ini dia mengangkat tentang musik. Jadi ini bertema tentang musik. Jadi seorang musisi yang bernama John Musciante itu kehilangan gitarnya. Suatu hari itu diculik oleh orang, nggak tahu kita siapa orangnya. Dan Brianna dan Bottom Wise ini adalah penyidik swasta atau detektif swasta yang ditugaskan oleh John Musciante untuk menemukan gitar itu. Nah, di novel ini kita akan dibawa oleh gitar itu untuk jalan-jalan menelusuri kota Amerika, California, di luar negeri sana, dan sampai ke Indonesia, Sumatera. Jadi gara-gara gitar kita bisa tahu nanti sejarah dan nuansa-nuansa, bagaimana nuansa di luar negeri sana, lebih tepatnya itu di California sana, dan nuansa-nuansa Melayu di Palembang sana, di Sumatera lebih tepatnya. Brianna dan Bottom Wise ini tokoh yang sangat penting bagi penemuan gitar legendaris seorang John Musciante tadi. Jadi si Bottom Wise ini, si penyidik ini sudah memberikan seluruh jiwa dan raganya itu untuk mengabdi pada si John Musciante untuk menemukan gitarnya. Jadi apapun cara, bagaimanapun caranya nanti dia akan menemukan gitar itu. Nah, di satu sisi pencarian gitar Musciante ini juga berpengaruh di tokoh-tokoh Indonesia. Contohnya seperti nanti pertemuan antara gitar Musciante dengan Ameru. Nah, bagaimana kisahnya gitu, bagaimana sedihnya Ameru kehilangan gitarnya. Selanjutnya gitar itu bakal jumpa dengan tokoh yang bernama Alma. Di sini sedih sih, bagaimana perjumpaan, bagaimana pertemuan Alma dengan gitar itu. Karena Alma ini sangat suka dengan musik dan dia pintar main gitar. Jadi dia itu nggak punya gitar, dia nggak pernah meminta sama orang tuanya untuk dibelikan gitar karena dia tahu bagaimana ekonomi keluarganya. Jadi suatu hari ibunya ini merasa kasihan gitu melihat Alma mencuci sepeda motor orang lain demi mendapatkan kesempatan bermain gitar tetangganya itu selama 30 menit. Jadi ibunya membuka tabungannya gitu untuk membelikan gitar. Nah, jumpalah si Alma ini dengan gitarnya Musciante, dibeli di toko barang bekas gitu. Terakhir nanti kita akan jumpa dengan tokoh yang bernama Setman, benar-benar seorang Setman. Dia adalah laki-laki yang tidak pintar bermain musik, namun sangat ingin menjadi musisi. Jadi kita bingung. Tapi di sini seru ya. Perjalanan Setman dari orang yang bertelinga kuali, kalau orang Melayu bilangnya Setman itu adalah telinga kuali karena dia sudah jelas-jelas tidak bisa bermain musik tapi bermain musik. Jadi orang-orang mendengarnya bisa langsung lemparin sendal kali ya kalau siapa yang dengarnya gitu. Jadi digambarkan seperti itu. Nah, gitulah perjalanan gitar ini dari tangan ke satu, tangan lainnya, ada Ameru,
Alma, kemudian Sedman, dan banyak tokoh-tokoh lainnya yang sudah memegang gitar ini. Gitar ini kayak manusia menurut aku. Dia seperti manusia yang ditelantarkan atau seperti manusia yang dicuri, kemudian dicuri lagi, digadaikan, dijual, dicuri lagi, digadaikan, dibiarkan, gitu kayak ditelantarkan. Jadi kita kayak ngerasa, aku pribadi ya ngebacanya gitar ini kayak ngerasa kasihan ya dia gitu. Satu sisi di luar sana itu John Musikiante bisa kita bilang orang tua itu sangat menunggu kehadiran gitar itu, sangat kehilangan gitar itu. Tapi di sisi lain di Indonesia dia dicampakkan, dibiarkan begitu saja. Bahkan sampai perjalanan gitar ini itu hampir dibuang oleh Sedman. Ada makna tersirat dari buku ini. Satu sisi di luar sana, di luar negeri, gitar ini sangat berharga bagi Musikiante sampai dia sudah melelang harga gitar itu. Jika ada yang menemukannya maka diberikan hadiah sejumlah ratusan miliar. Namun di sisi lain di Indonesia, tepatnya di Sumatera, ini tidak berharga, ini nggak ada artinya apa-apa. Yang aku suka dari gaya penulisan Andrea Hirata itu dari dulu ya, aku suka banget dengan nama-nama tokohnya. Awalnya itu aku pas baca judulnya ini aku hampir nggak tertarik untuk membacanya. Kenapa? Karena judulnya itu ke Inggris-Inggrisan menurut aku, namanya Brianna dan Bottom Wise. Tapi karena aku suka banget dengan novel Andrea Hirata, aku yakin dia nggak akan ngecewain aku ketika ngebaca. Jadi aku memutuskan untuk beli dan baca. Akhirnya waktu aku baca itu ternyata benar. Tokohnya itu memang bernama ke Inggris-Inggrisan dan memang di sini nanti ada nuansa-nuansa luar negeri seperti itu, Amerika, California gitu kan. Jadi namun tidak terlepas dengan nama-nama yang Melayu seperti itu, nama-nama Indonesia banget lah. Kayak contohnya Sedman, Alma, Ameru. Jadi itu kan nama-nama tokoh yang mudah kita ingat ya, mudah kita hafal. Jadi kita tetap teringat dengan tokoh itu gitu. Itulah hal yang menarik, aku suka dari tulisan Kang Andrea ini. Tokohnya itu sangat menarik. Seperti contohnya tadi, nama Sedman. Nama Sedman itu sebenarnya nama kepanjangannya itu bagus banget. Itu namanya Arsyad Amrullah bin Muhammad Sulaiman. Jadi dia singkat dengan akhiran nama dia ditambah dengan akhiran nama bapak dia, Arsyad Sulaiman, jadi Sedman. Dan benar-benar digambarkan bahwa si Sedman ini menjadi laki-laki yang Sedman banget gitu. Terus nama Mr. Atap, asli tapi palsu. Itu juga namanya unik menurut aku. Dan juga tokoh yang sangat berpengaruh juga Pak Mu. Nanti itu menjadi tokoh yang sangat penting. Dia sebagai tokoh yang dilupakan oleh zaman. Dia adalah musisi namun ditelan bumi. Seperti itu. Jadi kisah yang menarik di novel ini menurut aku di endingnya. Jadi tokoh terakhir itu kan namanya Sedman. Sedman ini membeli gitar Musikiante itu dengan harga 666.000 di toko bekas gitu. Jadi suatu hari karena dia merasa gitar itu adalah pembawa sial bagi orkes Melayu mereka, karena dia pengen menjadi musisi, dia membangun sebuah orkes Melayu. Jadi karena dia menganggap itu adalah pembawa sial, dia bawa gitar itu ke dukun untuk dibuang sialnya. Terus dukun bilang kalau gitar ini memang nggak bisa lagi dibuang sialnya, memang gitarnya memang harus dibuang gitu. Akhirnya dengan senang hati si Sedman kasih gitar itu untuk dibuangkan sialnya, bahkan gitar-gitarnya sekalian dibuang. Nah, Pak dukunnya itu pesan kalau misalnya gitarnya sudah dibuang sialnya dan gitarnya sudah dibuang, maka benda-benda yang berkaitan dengan gitar itu juga harus dibuang. Sedman teringat dong dengan sepatu bekas, kipas angin bekas, dan majalah bekas yang diberikan oleh penjual barang bekas. Waktu dia beli gitar bekas itu diberikan bonus berupa kipas angin, sepatu, dan majalah bekas. Nah, dia mau bakar itu semua. Pas dia mau bakar, dibakarnya tuh sepatu, dibakarnya kipas angin. Pas dia mau bakar, dia buka-buka dulu majalahnya. Ternyata di halaman terakhir itu dia lihat kayak gambar gitar gitu. Jadi dia lihat kayak gambar gitar, ada nggak ya di sini? Kemarin ada sih. Nah, gitar kayak gini misalnya. Nah, di halaman akhirnya itu dia lihat ada gambar gitar. Gitarnya itu
dia teringat gitarnya ini kayak mirip gitar yang pernah dia lihat. Dia ingat, ternyata benar. Gitar itu persis seperti gitar yang sudah dia berikan sama dukun yang bakal dibuang gitar itu kemana, ke hutan terlarang gitu. Dia kaget ngelihat di halaman itu bahwa gitar itu sedang dicari dan akan diberikan imbalan ratusan miliar untuk orang yang menemukannya. Kaget dong, ternyata gitar yang sangat tidak berharga bagi dia, pembawa sial itu, merupakan gitar yang berharga miliaran rupiah. Itu menarik banget ya. Jadi waktu dia udah buang gitar itu, satu sisi dia sadar bahwa gitar itu ternyata sangat berharga, nilainya itu sampai miliaran, ratusan miliar rupiah gitu. Jadi kalian penasaran gak sih gimana perjalanan Brianna dan Bottomwise untuk menemukan gitar, dan gimana sekarang nasib si Setman dengan kegalauannya? Gitar udah dibuang, tapi gitar udah dibuang dan dia tahu harga gitar itu ratusan miliar. Apa yang akan dia lakukan dan bagaimana cara si Brianna dan Bottomwise menemukan gitar itu, dan apakah Musikiante tetap bertemu dengan gitar kesayangannya, dan akankah musik legendaris di sana akan mati dikarenakan hilangnya gitar kesayangan dari Musikiante? Kalau kalian penasaran, kalian wajib banget baca buku ini. Ini sumpah ringan banget, enak dibaca. Ini aku rekomendasiin banget buat pecinta musik, yang suka dengan musik, lebih tepatnya yang suka dengan gitar atau bahkan pemain gitar. Ini rekomendasi banget buat dibaca. Ini ya, aku sebagai orang awam dan bisa dibilang aku tuh bukan pecinta musik dan gak bisa main gitar sama sekali, bahkan main musik apapun gak bisa, bahkan nyanyi juga gak bagus gitu. Dengar musik pun sesekali aja, tapi ini enak banget aku baca. Jadi pas aku baca di bagian yang ada lirik-liriknya, di bagian dia mainin gitar itu kayak seolah-olah aku tuh kayak bisa mendengar musiknya. Jadi seolah-olah aku tuh paham dengan kunci G ke F, F ke G misalnya gitu ya, aku nggak ngerti. Nah, apalagi kalau kalian itu memang ngerti banget dengan gitar, ini cocok banget buat kalian. Ada satu kutipan yang aku suka dari novelnya. Di sini ada dibilang halaman 182, itu ada singkat, padat, jelas, tapi itu relate banget ya dengan yang kita lihat sekarang. Kutipannya seperti ini: mengapa anak-anak sangat berbakat selalu anak-anak miskin? Coba kalian jawab di kolom komentar. Oke, cukup sekian review novel dari aku. Kita bakal tunggu buku keduanya Brianna dan Bottomwise ini untuk kita review. Selamat membaca. Bye.